Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kita pada hari ini mengenai MQ2 dan MQ3. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih MQ2, si MQ3? Untuk kali ini kita membahas dulu MQ2-nya. Jadi MQ2 itu merupakan salah satu jenis sensor ya yang kemudian diberikan label MQ, yang sebenarnya berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas ya dalam satu industri ataukah di dalam rumah tangga. Nah, kemudian di sini juga jadi ada beberapa seri ya dari MQ ini, ada MQ2, MQ3, 4 sampai MQ9. Nah, untuk pembahasan kali ini kita baru masuk dulu pada MQ2-nya. Nah, berbagai jenis atau seri dari MQ ini itu merupakan sensor gas yang menggunakan pemanasan yang kecil ya di bagian sensornya itu dengan sebuah sensor elektrokimia ya. Jadi berfungsi untuk nantinya mendeteksi, membandingkan antara pemanasan yang ada secara internal di sensor itu sendiri dengan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian sensor ini juga sensitif ya, sensitif untuk berbagai macam gas yang kemudian digunakan, entah itu di dalam ruangan maupun di dalam ruangannya dengan temperatur suhu ruang. Jadi di dalam ruangan dengan temperatur suhu ruang itu berkisar 27 derajat Celcius ya, sampai paling 30 ya, suhu ruang yang normal. Kemudian outputnya itu merupakan sinyal analog yang kemudian dibaca dengan input analog pada Arduino-nya. Jadi yang ditangkap oleh sensor MQ ini tentunya ya, namanya sensor berarti dia melewatkan sinyal analog. Nanti kemudian dari sinyal analog ini diubah menjadi digital dan sesuai dengan proses mekanisme rangkaian yang ada di dalam Arduino, maka itu akan dibaca nanti dalam bentuk sinyal digital karena Arduino sendiri kemudian memahami sistem digital. Nah, MQ2 ini juga sering disebut sebagai sensor untuk mendeteksi asap rokok ya, untuk mendeteksi asap rokok. Jadi ini sangat sensitif ya, sensitif. Kemudian dengan beberapa gas ya, beberapa gas yang bisa nantinya menyebabkan kebakaran juga, gas-gas yang lain. Jadi bukan cuman asap rokok doang, ada beberapa gas yang lain yang kemudian bisa dideteksi oleh MQ2 ini. Antara lainnya adalah LPG, SLPG, gas yang biasa kita pakai masak di rumah. Nah, kemudian gas butan, gas propan. Nah, ini biasanya di industri ya, metan, alkohol, hidrogen. Nah, ini yang pada umumnya digunakan di dalam industri rumah tangga maupun industri yang lebih besar lagi, industri yang skala yang lebih besar. Kemudian resistansi dari sensor ini atau hambatan dari sensor ini itu berbeda-beda ya, bergantung dari tipe gasnya. Jadi kalau misalnya gas LPG ya tentu saja hambatannya itu berbeda dengan gas butan, berbeda dengan propan dan seterusnya. Kemudian sensor asap rokok ini juga memiliki potentiometer ya, potensiometernya. Nanti potensiometernya ini memungkinkan untuk dilakukan pengaturan ya, pengaturan. Jadi namanya potensio, bisa dikondisikan ya, resistansinya itu bisa diatur-atur resistansinya.
untuk mengatur sensitivitasnya. Jadi kalau resistansinya besar, berarti sensitivitasnya juga cepat bereaksi. Kalau mungkin kecil, ya sesuai dengan ukuran dari resistansinya. Nah, hal tersebut itu akan menentukan bagaimana akurasi yang diinginkan untuk mendeteksi gasnya. Jadi kalau misalkan butuhnya kita itu untuk resistansi ataukah konsentrasi gas yang kecil, ya resistansinya juga sesuai dengan konsentrasinya. Kalau kecil berarti sensitivitasnya juga kecil. Ya sama kan kalau misalkan cuman untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil, ya dengan yang kecil juga, tidak usah yang terlalu besar, supaya berimbang antara tenaga yang dikeluarkan dengan apa yang mau dikerjakan, dengan beban yang mau dikerjakan. Nah, ini contoh tampilannya dari sensor asap rokok ini, ya. Ini bukan topi, tapi untuk mendeteksi adanya gas berupa asap rokok. Nah, ini ada fitur-fiturnya, ya. Jadi cakupannya itu mendeteksi luasan, ya. Istilahnya itu luasan. Kemudian sensitivitas tinggi dan respon yang cepat dengan masa daya tahan dan stabilitas yang bagus. Kemudian rangkaiannya itu lebih simpel. Nah, karena keistimewaan dari fitur ini, maka cepat responnya, ya, waktu responnya itu sangat cepat, dan kemudian sensitivitasnya tinggi, ya, sensitivitasnya tinggi. Dengan memberikan mungkin sedikit hambatan, maka dia langsung respon dengan hambatan yang diberikan, dan kemudian ketika dia respon kan nantinya datanya akan terkirim ke microcontroller. Microcontroller mengendalikan aktuator, sehingga pada outputnya itu nanti akan diperlihatkan berupa reaksi dari instruksi yang diberikan oleh microcontrollernya. Kemudian pengukuran dilakukan secepat mungkin. Nah, ini kelebihan dari fitur ini. Kelebihan ini pengukurannya itu cepat dia memberikan output data setelah di capture, setelah datanya itu kemudian ditangkap oleh sensornya. Kemudian sensitivitas sensor itu diatur menggunakan potentiometer. Jadi potentiometer itu tadi yang kemudian menjadi parameter ukuran dari sensitivitas sensornya. Nah, aplikasi di mana saja bisa kita gunakan? Di sini detektor kebocoran gas di rumah tangga misalkan, kemudian detektor gas di sebuah industri, ya. Artinya kalau di sebuah industri itu kapasitasnya lebih besar cakupannya, karena di industri itu banyak mesin-mesin yang kemudian mesin kapan satu terbakar, nantinya kan satu industri itu bisa terbakar semua. Nah, sehingga memang sangat diperlukan sensor ini untuk mendeteksi lebih dini, sehingga kebakaran itu kemudian bisa kita cegah. Kemudian portable gas detector, detektor gas yang kemudian sifatnya portable atau lebih mudah dibawa, ya, dipindah-pindahkan. Nah, ini pada saat kita sudah membuat rangkaiannya, ya, di sini ada power LED-nya sebagai indikator untuk melihat apakah dia memberikan respon dalam bentuk nyala ataukah tidak memberikan respon dalam bentuk padam misalkan. Kemudian di sini ada potentiometernya yang mengatur tadi untuk sensitivitas dari sensor itu.
kemudian digital output LED. Nah, di sini on-nya ya, di sini outputnya. Dan di sini ada VCC, di sini ada ground, ya. Kemudian D0, A0. Nah, bagaimana prinsip kerja dari sensor MQ2? Nah, MQ2 tadi dibahasakan bahwa dia merupakan sensor elektrokimia. Jadi ada proses kimia yang terjadi di dalam. Yang mana nantinya MQ2 ini yang mengubah resistansi itu untuk konsentrasi yang berbeda dari setiap gasnya itu. Jadi konsentrasi LPG, kemudian butana, propan, kemudian asap rokok itu kan berbeda-beda masing-masing. Nah, proses kimianya itulah nanti yang nantinya yang akan melakukan proses pengubahan tersebut. Jadi pengubahan tersebut nanti akan dideteksi berdasarkan tegangannya. Tegangan yang berbeda-beda itu mengisyaratkan bahwa gasnya juga berbeda-beda. Ya, kemudian sensor dikoneksikan atau dihubungkan ya sesuai dengan serinya dengan variabel resistor atau dalam hal ini potentiometer untuk nantinya diubah ya menjadi sirkuit pembagi tegangan. Jadi nanti ada proses pembagian tegangan ya. Karena di sini kan kalau misalkan dia terhubung secara seri ya, berarti tegangannya itu akan berbeda. Tegangan berbeda berarti di situ ada proses pembagian tegangan. Beda kalau paralel. Kalau hubungan paralel itu berarti dia tegangannya sama. Nah, tapi kalau seri divider circuit. Dan resistor variabel juga digunakan untuk mengubah sensitivitasnya. Jadi resistor variabel ini sama saja dengan potentiometer. Ya, potentiometer itu kan kita bisa mengubah tegangan itu sesuai dengan kebutuhan kita ya, dari 0 sampai sekian batas maksimal dari resistor variabel tersebut atau potentiometer tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengubah-ubahnya. Nah, ketika misalkan ada salah satu dari gas yang kemudian disebut sebelumnya itu, elemen gas yang disebut sebelumnya itu bersentuhan langsung ya dengan sensor setelah pemanasan, maka resistansi sensor itu kemudian berubah ya. Jadi kalau misalkan sensor ini nanti dia mendeteksi adanya gas ya sesuai dengan entah itu gas metan, gas propan, butana, alkohol, kemudian gas asap rokok dan seterusnya. Nah, itu nanti maka resistansi dari sensor itu akan berubah ketika terdeteksi ya. Resistansinya akan berubah. Artinya sensor ini sudah memberikan respon terhadap jenis-jenis gas tersebut. Kemudian perubahan resistansi itu akan mengubah ya di sini ya. Akan mengubah di sini intinya mengubah tegangan sensor. Dan tegangan ini akan dibaca oleh microcontroller. Jadi secara otomatis pada saat sensor tersebut kemudian menangkap adanya gas sesuai dengan pembagian dari jenis-jenis gas tersebut, maka akan terjadi perubahan resistansi. Nah, perubahan resistansi ini yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk tegangan. Nanti tegangan ini akan dibaca oleh microcontroller. Diingat ya bahwa dalam sistem pembacaan mesin itu dia membaca tegangan. Dia membaca 0101 tinggi atau rendah atau digital. Kemudian nilai tegangan akan digunakan untuk mendapatkan ya resistansi terhadap sensor, kemudian sebagai tegangan referensi dan
resistansi dari resistornya. Artinya seperti ini. Nanti tegangan tersebut itu akan digunakan, ya, bahwa ini adalah tegangan referensinya, ya. Ini adalah tegangan referensi dari dari sensor tersebut. Nah, ketika ada tegangan referensi, kita melakukan perbandingan, ya, misalkan tegangan dari sensor LPG itu berbeda dengan gas butan, ya, berbeda dengan propan, berbeda dengan asap rokok. Masing-masing sudah ada tegangan referensinya. Ketika terdeteksi adanya jenis gas tersebut, ya tentu saja karena dia mendeteksi sesuai dengan referensi tadi, maka dia akan membandingkan. Kalau misalkan yang mendekati kecocokan itu lebih condong ke LPG, maka dia akan mendeteksi bahwa ini adalah LPG, ini misalkan adalah propana, ini. Makanya masing-masing sensor itu sudah memiliki sensitivitasnya masing-masing. Nah, kemudian sensor memiliki sensitivitas yang berbeda untuk jenis yang berbeda, ya, dari jenis gas. Kemudian karakteristik sensitivitas yang ditunjukkan oleh kurva itu berbeda, ya, setiap gasnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini misalkan yang paling atas ini HR. Nah, terus air, ya, kemudian yang warna ini biru-biru propan, kemudian ini yang merah. Nah, merah itu adalah rokok, kemudian alkohol yang pink ini alkohol, kemudian merah asap rokok, propan, CO, kuning-kuning, ada juga ini kuning-kuning, CH4, kemudian LPG yang warna pink, kemudian hidrogen, ya, gitu. Ini kurva 4 per million. Jadi ini tekanan, ya, tekanan udara yang kemudian merupakan satuan dari gas-gas ini. Nah, di sini jadi sebenarnya kurva ini merupakan kurva untuk melihat sensitivitas dari sensor di udara bersih, ya. Kemudian berikutnya ini adalah resistansi sensor ketika sudah terpapar oleh gas yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, berikutnya, ya, tegangan yang kemudian merupakan output sensor itu mengubah cara berturut-turut asap rokok atau gas, ya, gas pada level tertentu, kemudian ke level atmosfer, ya, ke atmosfer maksudnya. Kemudian output dari sensor, ya, sebagai tegangan yang proporsional untuk
konsentrasi gas ya. Jadi istilahnya outputnya ya, kita lanjut. Jadi tadi ya, bahwa output dari sensor itu berupa tegangan yang nantinya akan mengubah level gas yang ada di udara. Jadi istilahnya itu berupa tegangan. Jadi akan terukur level atau berapa banyak konsentrasi gas yang ada di udara itu berdasarkan parameter tegangan. Output sensor itu sebagai sebuah tegangan yang sesuai dengan konsentrasi dari rokok, asap rokok misalkan, atau gas. Atau dengan kata lain bahwa hubungan antara tegangan dan konsentrasi gas itu seperti ini. Bahwa konsentrasi gas itu jika lebih besar, maka berarti tegangan outputnya juga lebih besar. Jika konsentrasinya kecil atau lebih rendah, maka tegangan outputnya juga rendah. Nah, berarti antara tegangan dengan konsentrasi gas itu berbanding lurus ya. Semakin kecil konsentrasi gas berarti tegangannya rendah. Semakin besar konsentrasi gas berarti tegangannya tinggi. Di sini kita lihat ilustrasi ya. Misalkan ini ada asap ya, asap rokok. Nah, kemudian ini ada sensornya yang akan mendeteksi asap rokok ini. Nah, bandingkan dengan tidak ada asap rokok ya, tidak ada asap rokok dengan adanya asap rokok. Nah, kepulan asapnya ini kan nampak jelas ya, di sini tidak ada. Nah, di sini akan terlihat nanti pada output tegangannya. Nah, output tegangannya di sini lebih tinggi. Nah, sementara kalau no smoke atau tidak ada asap rokok, maka akan rendah tegangannya. Nah, itu gambarannya. Jadi semakin tinggi konsentrasi dari asap rokok itu, maka tegangan makin tinggi. Semakin rendah konsentrasinya, maka tegangan juga semakin rendah. Jadi antara tegangan dengan resistansi itu berbanding lurus ya. Semakin tinggi resistansi, semakin tinggi tegangan. Semakin tinggi tegangan berarti konsentrasi dari gas yang ada di udara itu juga semakin tinggi. Nah, ini cuman ininya saja ya, pin-pin yang kemudian nanti disematkan pada sensornya, kemudian dihubungkan dengan Arduino-nya. Ini lebih langsung kita ke prakteknya ya. Nah, gimana prosedur untuk menghitung konsentrasi atau partikel dari setiap gasnya? Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi untuk menghitung atau mencari konsentrasi gas, maka dua nilai harus diukur dengan menggunakan microcontroller, yaitu ADC ya, ADC misalkan untuk Arduino. Nah, di sini ada RO, resistance of the sensor. Jadi resistansi sensor ketika diukur di udara bersih. Nah, sementara RS itu adalah resistansi sensor ketika ya sesuai dengan ketika dia sudah terpapar oleh gas-gas yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk mencari RO ini kita harus menghubungkan sensor ya dengan analog pin atau pin analog pada Arduino dengan mencatat tercatat 100 ya, dan memilih median value. Jadi ada settingan yang kita lakukan. Jadi nilai 100 dan kemudian nilai tengah ya. Di sini akan mengurangi error ya, error dinamis yang kemudian nanti terdapat pada nilai tersebut. Kemudian sensor juga akan dihubungkan dengan berbagai tadi, dengan gas tadi untuk mengatur hambatannya ya, dengan menggunakan variabel resistor
atau dalam ini bisa juga potentiometer. Nah, sehingga untuk mencari resistansi dari resistor, apakah itu RO maupun RS-nya, maka resistor variabel ini ya pasti diperlukan ya. Nah, untuk modul MQ2, nah salah satu dari potentiometer itu nanti diatur di bagian tengah ya, kemudian dikoneksikan nanti antara Vout-nya pin ground dengan SIG yang kemudian terdaftar ya, kemudian mencari resistansi R1 menggunakan multimeter atau mencatatnya. Nah, ini ya tegangan dari sensor itu VS sebagai VO yang ada di udara bersih, kemudian dihitung menggunakan rumus VS sama dengan Vref kurang ADC value dikali Vref dikurang Vref per 2 pangkat R, di mana Vref ini adalah referensi yang lebih dengan tegangan yang lebih tinggi untuk ADC, kemudian biasanya untuk Arduino 5 volt atau 3,3 volt, kemudian Vref low ini kan high tadi ya, itu untuk referensi yang dengan tegangannya lebih rendah pada ADC. Nah, biasanya 0 volt ya, dengan pengkodean 10 bit. Kemudian sensor dengan tegangannya dan nilai dari R1 yang diketahui, maka resistansi sensor itu dapat dihitung menggunakan formula. Nah, ini resistansinya bisa diukur R1 dikali V0 per Vref kurang V0. Nah, ini ada ya keterangannya V0 sebagai tegangan ya di udara bersih ya, di udara bersih. Kemudian resistansi dari sensor yang kemudian sudah terpapar gas kemudian dihitung dengan mengulang kembali ya langkah sebelumnya, dan kemudian menggunakan rumus lagi RS sama dengan R1 dikali VS per Vref kurang VS. Jadi rumusnya kurang lebih sama, hanya indeks dari variabelnya yang diubah. Nah, kemudian untuk menemukan konsentrasi gas, di sini juga ada perhitungan konsentrasi gas X0 dikali Y per Y0. Berikutnya untuk karakteristik kurva ya, log Y2 per Y1 per log X2 per X1. Nah, di sini X2 Y2 X1 Y1 ini merupakan 2 poin pada bagian antara ya yang terindikasi pada kurva. Kemudian kurva yang berbeda dengan nilai slope ya, yang kemudian nilai konsentrasinya itu ada X2 Y2 dan X1. Jadi intinya seperti ini. Tadi kan ada kurva ya, saya kembali ke kurvanya tadi. Ini nah, ada R0 ada R1, jadi konsentrasinya masing-masing. Nah, di sini ada perbandingan RS per R0, kemudian di sini ada ppm secara horizontal, vertikalnya RS per R0. Jadi ini adalah indeks ya, tidak bersatuan, sementara kalau ini dia ppm. Nah, jadi kalau misalkan ininya semakin besar maka ppm-nya semakin kecil. Kemudian kalau semakin turun maka ppm-nya makin besar ya. Oke, saya kira demikian. Kita
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.